dia layak. Tidak mengaku dulu dia tak layak. Betul. Padahal Pak, kalau dia sudah uang yang dia dapat, Iya. dia simpan dan gunakan sampai mati 7 keturunan tidak habis. Tidak habis. Apa salahnya dia mundur? Mundur saja seharusnya ya. Bangsaku karena uangku sudah 7 keturunan, Iya. maka aku mundur. Nah, itu. Karena saya nggak mampu lagi. Tidak mampu lagi untuk kebaikan negara ini. Ini masalah. Iya. Apa sebab Pak terjadi begitu? Iya. Karena bangsa ini tidak pernah mementingkan sumber daya manusia kualitasnya. Iya. Kualitas sumber daya manusia. Oke. Atau istilah sekarang, kualitas SDM. Kualitas SDM, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matra 64 TV Mas Umi dan Bicara Ahmad Yani Bicara. Saya Almizanul Ulfah. Pemirsa, kita mungkin ingat ya perjalanan panjang suatu bangsa sehingga dia bisa menjadi bangsa yang besar. Jepang sesudah kekalahan tahun 45 dia membangun demikian kuatnya sehingga dia bisa menjadi negara industri. Hal yang sama di Korea Selatan juga. Bangsa generasi emasnya itu dibangun bukan seperti main sulap, tapi melalui perjuangan yang panjang. Ya. Riset, ya, inovasi, perbaikan negara, perbaikan tata kelola negara, dan lain sebagainya. Juga Cina yang sekarang menjadi raksasa ekonomi dunia, dan menjadi sumber-sumber keajaiban yang mempesona itu dengan berbagai pembangunan infrastruktur dan teknologinya juga bukan terjadinya dalam sekejap, bukan tiba-tiba melompat, tapi melalui perjalanan panjang ya, yang dengan komitmen yang tinggi dan ya banyak lagi yang harus banyak dikorbankan dan usaha yang betul-betul kuat. Nah, kita sering bicara bahwa Indonesia emas 2045 terus kita bicarakan. Tapi apakah ini memang akan jadi emas? Kalau perjalanan dari sekarang, ya, dari 10 tahun yang lalu itu ke arah emas itu belum terlihat sama sekali. Nah, untuk membicarakan ini sudah hadir di studio kita ya Dr. Wazria Afifi. Pernah jadi ketua pengurus ICMI USA, mantan International Student Association USA, dan juga dosen dalam luar negeri, dan tidak asing lagi ya di ketiga channel ini. Assalamualaikum Pak Wazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kalau saya sendiri pesimis tuh Indonesia emas itu. Kalau Pak Wazri ini gimana lah? Oh, gitu Pak ya? Iya. Kalau Bapak pesimis, tadi Bapak ceritakan tadi, iya, bagaimana orang-orang negara lain, betul, dia menjadi maju, masuk akal. Oke. Tetapi kata pesimis Bapak itu untuk negeri ini, iya, sangat betul. Oke. Dan saya sangat setuju Pak. Iya, iya. Apa sebab? Apa sebab? Ada sebabnya Pak. Iya. Karena kalau suatu bangsa itu mau maju, iya, orang-orangnya harus mengerti apa yang salah, iya, apa yang benar, betul, patut mundur, iya, patut maju, pokoknya patut-patut. Iya, iya. Baru jadi emas, Pak. Iya, ini sebenarnya kata yang kunci sudah sederhana aja. Ya. Kalau pemimpinnya berani mundur, ya, ada harapan emas. Ya. Kalau udah nggak mau mundur, udah salah jelas ya, kapasitas rendah nggak mau mundur, ya sukarlah jadi negara maju. Iya, contohnya seperti kapal dah sesat. Nah, kapal dah sesat. Kapal sesat ke menuju kutub selatan. Masih tidak mau mundur jadi nakoda. Iya. Kan kapan kapal mau hancur, mau terjepit di es. Di es. Ya. Nakoda lama nak ngerti bahwa dalam 1 jam air bisa berubah jadi es. Dia nak ngerti. Dibawa juga kapal itu. Akhirnya terkurung oleh es. Iya, iya. Mati semua. Apa sebab terkurung? Iya. Karena tidak mau mundur tadi. Iya, iya.
Ini masalah. Masalahnya Pak, orang-orang yang ingin memperkaya diri dengan cara tidak mau mundur. Nah, ini. Mempertahankan uang dan gaji, padahal dia tidak layak. Tidak layak. Dan terlihat jelas tidak layak. Terlihat jelas, tidak mau ngaku. Dia layak. Tidak ngaku dulu dia tak layak. Betul. Padahal Pak, kalau dia sudah uang yang dia dapat, dia simpan dan gunakan sampai mati 7 keturunan tidak habis. Tidak habis. Apa salahnya dia mundur? Mundur saja seharusnya ya. Bangsaku, karena uangku sudah 7 keturunan, maka aku mundur. Karena saya nggak mampu lagi. Tidak mampu lagi untuk kebaikan negara ini. Ini masalah. Apa sebab Pak terjadi begitu? Karena bangsa ini tidak pernah mementingkan sumber daya manusia kualitasnya. Kualitas sumber daya manusia. Atau istilah sekarang, kualitas SDM. Kualitas SDM, betul. Tidak mau mempelajarinya. Tidak mau mengkaji. Siapa yang bertugas untuk menyelidiki bagaimana kualitas SDM bangsanya? Tidak ada ininya Pak, kementeriannya. Harus ada kementerian khusus. Tidak perlu kementerian 100. Cukup 18. Seperti dulu di zaman kemerdekaan. 18 kementerian cukup itu. 18, semua rakyat sejahtera. Uang dulu Pak sen-sen. Saya beli bubur di SD 5 sen. Tidak ada beratus-ratus nol banyak itu. Memalukan dunia. Kita beruang punya nol banyak ini. Emangnya Bapak nak malu ya? Uang 100.000 hanya dapat 2 mangkok bakso sekarang. Bapak pergi ke Amerika, kemana, ke Eropa, nolnya banyak, dikasih nolnya sedikit. Kan kita malu. Betul. Tak usah jauh-jauh, tetangga saja kita. $1 dia, $1 dia, ringgit, dolar lah, dolar Singapura. 13.000 kan? 13.000. Nolnya 3. Dia 1, angkanya 1. Angka 1. Kita 3 nol. Tak malu. Dan orang ini Pak, kenapa tidak malu? Karena kualitas SDM di negeri kita belum cukup. Belum cukup, betul. Jadi, supaya kata Bapak tadi, menjadikan generasi emas, harus diberikan kualitas SDM-nya yang baik. Nomor 1 itu harus. Nomor 1. Orang yang berkualitas SDM ini Pak, kalau orang lain tidak tahu dia salah, dia katakan, aku salah. Kemarin aku tidak tahu. Betul. Sekarang aku tahu. Coba kita ingat di lagu kebangsaan kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bukan bangun Raja Ampat. Ya udah. Bukan merusak saja. Di dalam lagu saja sudah disuruh perhatikan kualitas SDM bangsamu. Jiwanya itu. Jiwanya itu. Kalau badannya, sehatannya. Sehat. Tidak ada disebut MBG. Pokoknya sehat. Sehat banyak cara Pak. Cara satu MBG betul. Caranya betul. Tapi mungkin caranya yang sedikit untungnya. Cara yang lebih cepat dan menyeluruh kepada semua, MBG diganti dengan kupon. Itu yang paling benar. Tapi sudah 1.000 orang berteriak, tak ada yang didengar. Gimana mau jadi generasi emas? Kalau suara rakyat nggak didengar. Uang terbuang tanpa bekas. Arang habis, besi binasa. Betul kata Bapak. Tapi orang yang membakar besi ini, kualitas SDM-nya tidak benar. Betul. Akhirnya diteruskan membakar. Karena sudah jelas besi. Besi itu sudah rusak, sudah binasa. Diteruskan membakar. Siapa yang salah? Kualitas SDM yang salah. Betul. Kenapa kualitas SDM yang salah? Karena tidak pernah diteliti oleh penguasa. Di mana salah bangsaku? Tidak pernah. Betul. Kenapa bangsaku selalu banyak preman? Tidak mengerti. Kenapa bangsaku banyak profesor mendukung ijazah palsu? Tak paham. Bayangkan itu Pak. Profesor tidak tahu dan tidak malu
menempatkan dirinya Iya. di depan televisi lagi. Iya. Mendukung ijazah palsu. Nah, itu gimana mau jadi ijazah emas? Kalau ya, ijazah kata Bapak generasi emas. Iya. Bagaimana emas itu? Iya, kalau ijazah aja palsu gimana mau? Iya. Jangankan pengamalan di masyarakat, di sekolah aja ijazahnya palsu. Iya. Yang takutnya bukan apa-apa. Mungkin lewat, mungkin tamu kita maafkan. Iya. Mungkin bisa. Iya. Tapi Pak, akibat maaf-memaaf ini, generasi yang apa katakan tadi generasi emas tidak akan lagi seperti Bapak dulu pernah berkata berganti generasi. Apa kata Bapak dulu? Berganti generasi cemas. Emas jadi cemas. Sangat cemas. Kan Bapak juga yang buat istilah. Iya, cemas. Generasi cemas. Cemas ini Indonesia bubar tahun 2030. Itu. Jadi belum sampai 2045 Indonesia sudah keburu bubar di tahun 2030. Ini Pak, jadi istilah Kang Mizan. Kata cemas digunakan banyak orang sekarang. Itu bagus. Kenapa? Karena dengan perkataan cemas kita menjadi sadar. Malangnya Pak, sadarnya meleset. Orang yang sadar itu, contohnya begini. Kalau dia sadar, di anaknya tidak mau tidak kedinginan. Dia betul beli selimut, selimut untuk tindakan pertama. Dia tidak mikirkan kenapa datangnya dingin, karena rumahnya bolong mungkin. Maka dia memikir kenapa datangnya dingin. Itu dipikirkan, bukan kenapa anakku dingin. Bukan. Itu baru Pak menjadi generasi emas. Betul. Datang orang luar negeri, kasih uang, oke, ini uang yang banyak, kamu disuruh jadi mata-mata. Kalau generasi emas, nggak mau dia. Nggak mau. Tapi generasi cemas, syukur ya, gaji sedikit kan mau. Jadi mata-mata busuk. Iya, di uji coba vaksin TBC mau. Kasih duit dikit. Kasih duit dikit. 1,5 triliun ya. Iya. Dikit itu. Ini Pak, orang kafir ini, yang kita bahas orang kafir ini, mana mau rugi? Iya betul. Dia kasih 1,5 triliun, untungnya pasti 15 triliun. Iya, betul. Nah, orang dia tidak bodoh. Iya. Masa kita permainan dibodohin orang. Ya, karena kualitas manusianya itu nggak mau mundur dia. 1,5 triliun. Nolnya berapa tuh? 1,5 triliun, nolnya 12. 1,5 nolnya 13. 13. 09. 11. Triliun 12. Triliun 12. Karena ada 1,5, ada angka 5. Angkanya 10 tinggal. Tinggal 10 karena ada angka 1,5. Nolnya? 0 triliun 12. Ya. 6, 9, 12 kan? Triliun. Betul. Tapi 1,5 triliun berarti kan nolnya 11. Ya dikurangi 11 betul. 11 betul, bukan 10. Orang kafir ini pintar. Dia pergi ke negeri yang uangnya banyak nol. Di negerinya nolnya dikit. 1,5 triliun itu hanya bagi dia nolnya dikurang 4. Nolnya hanya 8, 7, tinggal 7. Nggak seberapa begitu. Iya. Ya demikian. Tapi Pak, dengan nol bagi dia sedikit, dia bisa melaksanakan programnya yang kita tidak tahu. Iya, itu. Jadi susah kita. Karena kita nggak mau mundur, nggak berani mundur, ya nggak bisa jadi Indonesia emas. Yang bisa jadi Indonesia cemas. Cemas bubar tahun 2030. Satu-satunya Pak, dari channel ini, kita bermohon kepada Presiden. Kalau mau menjadi generasi emas, perbaiki kualitas SDM bangsanya. Nah, betul. Mulai dari koruptor sampai ke anak-anak kecil yang tidak berdosa. Betul, itu ya. Jadi cara memperbaiki koruptor mudah, cara Tiongkok saja. Sediakan 100 peti mati. 10 aja lama kalau 100. Nak kena banyak. 10 untuk presiden. Ya 10 peti mati.
Satu untuk saya. Itu. Jadi kalau ada ketua Pertamina, diangkatnya di direktur Pertamina, tunjukkan peti mati. Satu untuk Tuan. Betul. Pergi ke mana lagi, ke judol. Judol kalau Tuan buat semua untuk Tuan. 10 peti mati untuk Tuan. Kalau Tuan buat juga. Begitu Pak. Jadi kualitas SDM kita harus atur dulu. Betul. Ya demikian pemirsa, saya kira mudah-mudahan bermanfaat dan untuk pembelajaran bagi kita semua, supaya kita semua jadi cerdas dan orang lain jadi cerdas dan bangsa ini menjadi cerdas menuju. Yang terakhir Pak, kita tiru Pak, jangan tiru Tiongkok kan 100 peti mati. Kita tiru Presiden Senegal. Basir. Basir de Omaye. Mas Basir. Mas Basir kata Bapak. Mas Basir Senegal. Demikian pemirsa ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.